Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita yang berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan kepada Sang Buddha kepada seorang samanera yang masih berumur 7 tahun, yaitu Samanera Sopaka. Sang Buddha memberikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tetapi yang pertanyaan pertama sangat menarik. Beliau bertanya kepada Sopaka, apa yang satu ini? Sopaka menjawab, Sabbe Sata Ahara Tidika, yang artinya adalah bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Jawaban Samanera Sopaka ini terkadang kemudian disalahartikan. Ketika Sopaka ini mengatakan bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, kemudian diartikan bahwa semua makhluk harus makan. Karena untuk bisa bertahan dalam hidup, makanan itu penting. Nah tentu, walaupun jawaban Sopaka ini menyatakan bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, makna yang mendalam tentunya tidak demikian. Mengapa? Yang bertanya adalah Sang Buddha. Yang menjawab adalah Samanera Sopaka, yang pada waktu itu ia telah mencapai kesucian Arahanta. Bagaimana seorang Buddha menanyakan kepada seorang Arahanta dan jawabannya adalah semua makhluk bertahan karena makanan, yang kemudian diartikan sebagai bahwa kita harus makan. Tentu makna demikian adalah sangat dangkal. Maka untuk mengetahui jawaban dari Sopaka ini atau Samanera Sopaka ini, kita harus juga melihat khotbah-khotbah lainnya. Yang dalam khotbah lainnya Sang Buddha menyatakan bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Dan makanan di sini tidak hanya sekedar makanan yang sifatnya adalah kasar, yang kita makan setiap hari, nasi, sup, dan sebagainya. Tetapi di sini ada 4 jenis makanan. Karena 4 jenis makanan inilah, maka semua makhluk terus mengembara di alam tumimba lahir, bertahan di alam tumimba lahir. Artinya, karena 4 jenis makanan ini, semua makhluk mengalami duka, mengalami penderitaan. Jenis makanan yang pertama adalah Kabalingkara Ahara. Makanan yang kasar, yang tadi saya sampaikan, adalah seperti nasi, sup, daging, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah Phasa. Phasa adalah sentuhan, kontak antara mata dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan kecapan, jasmani dengan yaitu sentuhan, dan pikiran dengan objek-objek pikiran. Sentuhan. Nah, yang ketiga adalah Mano Sancetana, yang adalah kehendak pikiran atau pikiran yang berkehendak. Nah, itu adalah juga penyebab mengapa seseorang bertahan dalam kehidupan di alam tumimba lahir, mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, yang keempat, jenis makanan yang keempat adalah Vinyana, kesadaran, si pengetahui yang mengetahui. Nah, 4 jenis makanan ini menjadi penyebab mengapa setiap makhluk terus bertahan dalam kehidupan, mengalami berbagai macam penderitaan. Dengan kata lain,
Justru 4 jenis makanan inilah yang seharusnya dilenyapkan. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk melenyapkan ini, yang sesungguhnya harus dilenyapkan adalah sebab. Sebab mengapa 4 hal ini muncul. Yang tidak lain adalah, Sang Buddha menyampaikan, adalah tanha, nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan, maka seseorang terus makan, dan makan. Karena nafsu keinginan, seseorang terus mencari berbagai macam sentuhan, berbagai macam kontak, ingin melihat ini, mendengar ini, membau ini, mengecap ini dan itu. Terus mencari berbagai macam kesenangan indera. Terus mencari berbagai macam sentuhan karena nafsu keinginan, tanha. Dan juga karena tanha inilah, nafsu keinginan inilah, maka seseorang terus berkehendak, berkeinginan. Seseorang terus mencari ini dan itu dengan kehendak pikiran, dengan cetana, dengan sancetana. Yang itu tidak lain adalah karma, perbuatan, terus melakukan perbuatan. Dan juga karena nafsu keinginan inilah, maka kesadaran, winyana, ini juga akan terus berlanjut. Dan karena inilah penderitaan muncul. Pengembaraan di alam tumbal lahir muncul. Nah, oleh sebab itu, nafsu keinginan inilah yang harus dilenyapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan jenis makanan yang pertama yang kita makan setiap hari. Tentu, sebagai orang hidup, kita butuh makanan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan. Tetapi, tanpa disadari, kalau tidak ada kebijaksanaan, kita makan makanan demikian atas dasar nafsu keinginan, atas dasar keserakahan dan ketidaksukaan, yang itu adalah manifestasi dari tanha, nafsu keinginan, keinginan untuk melekat, untuk menggenggam, atau nafsu keinginan untuk menolak ketika itu tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, dalam Buddhis, ketika seseorang makan, maka hendaknya juga harus ada perenungan. Saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukan, bukan untuk memperindah, mempercantik diri, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk survive, agar bisa menjalankan kehidupan yang luhur. Dan saya makan hanya untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tetapi juga tidak untuk menimbulkan rasa sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, perenungan demikian akan membawa pada kondisi di mana seseorang makan tetapi dengan tidak ada kilesa, dengan tidak ada kotoran batin. Karena makan sekedar untuk survive, bukan untuk yaitu kesenangan indera. Bahkan dalam khutbah Sang Buddha, seseorang bahkan dianjurkan ketika kita mempraktikkan ajaran beliau, ajaran Sang Buddha dengan lebih intensif, bahkan dianjurkan untuk merenungkan, yang mana diumpamakan seperti ini. Kalau ada suami istri sedang melakukan perjalanan bersama dengan satu-satunya putra yang mereka cintai dan sangat mereka cintai, kemudian mereka harus melewati gurun pasir. Sementara destinasi masih sangat jauh dan mereka kelaparan dan habis, makanannya habis, bekalnya habis dan kelaparan. Mereka tahu kalau tidak ada makanan mereka semua mati. Maka suami istri ini kemudian memutuskan untuk membunuh anaknya. Walaupun anaknya yang sangat mereka cintai, mau tidak mau mereka bunuh untuk bisa bertahan. Karena mereka berpikir kalau tidak mendapatkan makanan, ketiganya meninggal. Lebih baik satu meninggal, yang dua hidup. Nah, ketika suami istri ini memakan daging anaknya sendiri, apakah mereka memakan dengan kesenangan? Memakan dengan pemabukan? Memakan dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik diri? Tidak. Mereka memakan dengan kesedihan, dengan rasa
tidak nyaman, dan hanya sekedar untuk survive, hanya sekedar untuk bertahan. Nah, makan demikian tidak dengan nafsu keinginan, dengan tidak kemelekatan, sehingga tanha tidak ada di sana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sentuhan. Mengapa sentuhan ini menjadi penyebab seseorang mengalami penderitaan terus bertahan di alam tumbal lahir? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak di antara kita karena nafsu keinginan, karena keinginan untuk bersenang-senang di dalam kesenangan indera. Nah, banyak di antara kita selalu mencari sentuhan di sana-sini, mencari objek-objek mata yang menyenangkan, mencari suara-suara yang menyenangkan, mencari bebauan yang menyenangkan, kecapan yang menyenangkan, sentuhan yang menyenangkan, ingin mendapatkan kontak sentuhan dari indera-indera yang bersentuhan kontak dengan objeknya masing-masing. Nah, ternyata kebanyakan dari kita, kalau kita mau mengkaji dalam batin kita, apapun yang kita inginkan berkaitan dengan 5 indera umumnya itu muncul karena nafsu keinginan. Oleh sebab itu, nafsu keinginan ini menjadi penyebab penderitaan, menjadi penyebab seseorang bertahan dalam hidup mengalami berbagai macam duka. Dan Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Mengapa sentuhan ini dikatakan sebagai penderitaan? Diumpamakan seperti kalau ada seekor sapi yang kulitnya dikuliti, jadi tinggal daging dan tulang belulang, sementara kulitnya sudah dikuliti. Nah, sapi demikian masih hidup, dan kemanapun sapi itu berada, binatang-binatang lain akan datang dan menggigit. Ketika berada di lantai, binatang-binatang yang ada di lantai akan datang dan menggigit. Ketika berada di tembok, binatang-binatang lain yang berada di tembok akan datang dan menggigit. Bahkan ketika berada di angkasa, binatang-binatang lainnya akan datang dan menggigit. Menderita. Dan sentuhan-sentuhan ini, kontak-kontak seperti ini, pada hakikatnya adalah penderitaan. Mengapa? Karena umumnya muncul dari nafsu keinginan, dari tanha. Maka tanha inilah yang harus dilenyapkan untuk terbebas dari penderitaan. Nah, yang ketiga adalah mano sancetana, atau kehendak pikiran. Ini juga penyebab penderitaan. Nah, ini berkaitan dengan karma. Jadi kalau Sang Buddha menyampaikan apa yang dimaksud dengan karma, beliau mengatakan, cetanahang bikawe kamang badami. Saya katakan bahwa cetana, kehendak itulah yang disebut sebagai karma, perbuatan. Nah, kenapa mano sancetana, kehendak pikiran ini, yang ini mengacu kepada karma perbuatan, menjadi penyebab penderitaan? Harus kita ingat bahwa selama kita masih melakukan berbagai macam perbuatan, tidak hanya perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan perbuatan-perbuatan yang baik sekalipun, di situ masih akan ada tumimbal lahir. Berbuat buruk, tumimbal lahir di alam yang menderita. Berbuat baik, tumimbal lahir di alam yang bahagia. Tetapi walaupun itu adalah kebahagiaan, itu adalah penderitaan. Sesuai dengan ajaran Buddha, itu adalah penderitaan. Mengapa? Karena yang bahagia itu sendiri juga sifatnya tidak kekal. Nah, karma ini menjadi penyebab penderitaan. Dan karma ini muncul dari mana? Nafsu keinginan, dari tanha. Mengapa seseorang berbuat ini dan itu? Umumnya muncul karena nafsu keinginan. Maka untuk bisa terbebas dari karma, yang nantinya terbebas dari duka penderitaan, tanha, nafsu keinginan harus dilenyapkan. Itulah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan, tanha pahana kamang pahiyati. Dengan dilenyapkannya tanha, nafsu keinginan, maka kama perbuatan juga dilenyapkan. Dan kama pahana dukang pahiyati. Dengan dilenyapkannya perbuatan, yang itu adalah cetana, kehendak, maka duka penderitaan juga dilenyapkan, hancur. Maka karma ini yang disebabkan oleh tanha menjadi penyebab penderitaan. Maka tanha harus dilenyapkan. Nah, makanan yang keempat yang juga dikatakan sebagai faktor mengapa seseorang bertahan di dalam kehidupan ini
bertahan di alam tumimba lahir ini mengalami berbagai macam penderitaan, tidak lain adalah vinyana. Vinyana adalah kesadaran atau si pengetahuan atau yang mengetahui apapun pengalaman yang ada. Dan mengapa ini juga disebut sebagai penyebab penderitaan? Ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha. Beliau menyampaikan bahwa hidup kita ini seperti halnya drama antara vinyana dan batin dan jasmani, antara kesadaran dengan nama rupa. Nama rupa di sini mengacu kepada secara sederhana jasmani, perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. Nah, nama rupa ini adalah objek yang dipegang, digenggam oleh vinyana, oleh kesadaran. Kesadaran ini bisa bertahan disebabkan karena mendapatkan pijakan, mendapatkan genggaman. Pijakannya, genggamannya adalah nama rupa, adalah jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan itu adalah pijakan dari vinyana. Dan mengapa kita selalu mengalami berbagai macam kelahiran dan tidak pernah berhenti, disebabkan karena vinyana selalu mendapatkan pijakan, selalu mendapatkan genggaman, selalu mendapatkan objek. Nah, sehingga ketika objeknya tidak ada, maka subjeknya vinyana juga tidak ada. Dan ketika subjeknya tidak ada, maka objeknya tidak ada. Nah, objek dan subjek inilah yang dalam praktik dhamma itu hendaknya dipisah, dilenyapkan. Itulah kenapa dalam meditasi kita diajarkan untuk memperhatikan objek tanpa melekati objek. Kita dilatih bagaimana agar si subjek ini, agar kesadaran ini tidak melekati objek, tidak mengambil, menggenggam pijakan, tidak berpijak lagi kepada objeknya. Agar apa? Agar ketika objek lenyap karena tidak dilekati, vinyana juga lenyap. Vinyana nirodha. Dan itulah tujuannya, agar terbebas dari dukkha penderitaan. Oleh sebab itu, vinyana, kesadaran yang banyak sekali kepercayaan pada zaman Sang Buddha, kesadaran ini dianggap sebagai yaitu sebuah entitas, sebuah atma atau roh. Dalam ajaran Buddha, vinyana bisa bertahan itu juga karena ada nama rupa, karena ada objek yang digenggam, objek yang dipegang. Bahkan inilah yang terus membawa makhluk untuk berlanjut di alam tumimba lahir dan tidak pernah berhenti. Justru dalam ajaran Buddha, vinyana ini dilatih untuk tidak mendapatkan pijakan terhadap objek, pada objek. Dan itulah kenapa vinyana, selama ada vinyana, maka di situ akan ada penderitaan. Dan tentu itu semua muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan inilah yang harus dilenyapkan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya 4 jenis makanan ini adalah penyebab penderitaan. Tetapi yang menjadi penyebab penderitaan di balik 4 jenis makanan ini tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan inilah yang hendaknya dilenyapkan, dihancurkan agar penderitaan bisa lenyap. Sekali lagi, ketika Sang Buddha bertanya kepada Sopaka yang seorang arahanta, dan jawaban Sopaka yang menyatakan bahwa sabbe sata ahara tidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, tidak bisa diartikan bahwa kita harus makan. Tetapi lebih dari itu, justru makanan-makanan inilah yang menjadi penyebab penderitaan, dan tanha yang menyebabkan makanan inilah yang harus dilenyapkan agar penderitaan juga lenyap. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita maju dalam dhamma, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.